Baik, selamat pagi peserta didik sekalian. Salam jumpa kembali untuk kelas 12 SMK Budi Luhur. Eh, kita akan kali ini sebelum mulai pelajaran, Bapak mengharapkan kalian sehat walafiat, dapat menemukan kalian tak kurang satu apapun. Semoga kegiatan pembelajaran online ini berjalan dengan lancar. Tetap memperhatikan protokol COVID-19, jaga jarak, dan harapannya agar kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas, atau ada umpan balik, feedback, semuanya harapannya tetap lancar. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan bangsa dan negara. Oke, sekarang kita lanjut. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Yang pertama sanksi norma agama. Oh, sebenarnya kita tahu. Norma, apa itu norma? Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Norma adalah banyaklah arti daripada norma. Kaidah atau ketentuan tentang baik dan buruk, yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Kalau norma agama itu adalah petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diwarisi atau yang disampaikan melalui nabi atau rasul. Nah, contoh norma agama misalnya larangannya. Norma agama itu biasanya berisi perintah dan larangan. Perintah, hormatilah ibu dan bapamu. Itu contoh norma agama. Kuduskanlah hari Tuhan. Yang harus dilakukan. Larangan, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh norma agama yang harus ditaati. Apa sanksinya kalau kita melanggar daripada norma agama? Dosa. Dosa ini bukan kamu sanksinya tidak kamu terima sekarang, ya. Tetapi dosa ini, konsekuensi dari orang telah berbuat dosa, nanti akan menerima sanksinya setelah ajal menjemput. Nah, setelah dia meninggal dunia, Tuhan lihat, oh ini dosanya banyak nih selama hidupnya nih, letakkan dia di api neraka sana. Itu dia sanksi daripada norma agama. Saya di sekolah biasa mencuri, Pak. Atau di rumah juga mencuri. Pergi ke kantin, makan bakwan 5, bayar 2. Itu bagian daripada dosa. Dikasih orang uang bukunya harganya 50.000, dia bilang 100.000. Orang tua itu dosa. Itu contoh. Yang berikutnya adalah norma kesusilaan. Ya. Norma kesusilaan ini biasanya terjadi pada orang yang perginya malam, baliknya subuh. Itu nongkrong berhari-hari. Kemana orang tuh? Perginya malam, nanti subuh-subuh pulang kerjanya.
Nah, itu image di masyarakat. Orang tahu berarti uh, dia orang yang suka dugem. Nah, wih, nanti kalau orang suka dugem tuh mulailah orang tua saling mengingatkan anaknya. Kau jangan dekat-dekat tuh orang tuh. Ya, perginya malam celananya robek sana sini, bajunya pendek, kelihatan. Berimbal orang tua aja, itu pasti. Dengan demikian, malu kan? Dikucilkan orang. Malu. Lihat itu, aduh, merasa bersalah. Harusnya kerjaannya yang halal masih banyak. Masih bisa kerja di warung, cuci piring. Tapi saya kerjanya hanya dugem, melayani, dan lain-lain. Apa segala macam. Nah, itu malu. Merasa bersalah. Tapi harapannya orang tersebut bertobat. Jangan sampai ya peserta didik di SMK Budi Luhur seperti itu. Harapan jadi orang baik-baik lah. Yang berikutnya, norma kesopanan. Nggak sopan, nggak santun. Pasti dikucilkan. Jadi cemoohan. Pakai bajunya pendek, celananya robek, robeknya di situ, roknya seksi, dan lain-lain. Nah itu dia. Dikucilkan, dicemoohkan. Ya, sanksinya ya tidak tegas. Ya, hanya dikucilkan saja. Yang berikutnya adalah norma hukum. Norma hukum ini sanksinya tegas. Sanksinya ada 2. Kalau udah sanksinya ya denda dan kurungan. Nggak pakai helm. Setelah ditilang, bayar denda 250. Silakan dibayar. Kalau tidak mampu membayar, ya ini bawa kurungan atau penjara. Tapi melalui proses persidangan dulu, terbukti atau tidak, melanggar pasal berapa, dan seterusnya. Itu bedanya sanksi pelanggaran norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan. Yang jelas, kesusilaan norma hukum itu sanksinya tegas. Kalau lakukan sekarang, ditangkap orang, ya langsung dihakimi. Maksudnya dihakimi di pengadilan. Tapi kalau melanggar norma agama, jadi dosa. Enggak, kau terima dosa dicambuk sekarang. Nanti tunggu api neraka. Begitulah kira-kira ya. Kan jangan buat dosa. Manusia itu beratnya ke dosa aja. Oke, lanjut. Nah, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, ya. Kepatuhan terhadap hukum itu di lingkungan keluarga, ya, menaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, melindungi anggota keluarga, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik diri sendiri, orang tua, dan lain-lain. Itu dia sebagai seorang anak di lingkungan keluarga. Apa sih bentuk kamu? Ya, hormati orang tua, jaga nama baik orang tuamu. Itu. Oh, anaknya mencuri. Anak siapa tuh? Sekolah di mana tuh? Itu kan nama baik sekolah juga jelek. Yang berikutnya adalah kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Ya, membantu teman, ada yang tertimpa musibah, kita tolonglah, dan lain-lain. Melindungi teman dari perundungan atau dibully, atau ada yang mau menghakimi teman, ya kita melerai, mendamaikan. Itu keberadaan sahabat sejati, teman itu harus saling mengingatkan. Yang berikut adalah menaati peraturan sekolah. Kadang pelajar nih yang suka acu tak acu, aturannya bajunya dimasukkan, dia di luar. Suruh pakai baju putih abu-abu, dia pakai pramuka.
Suruh pakai pramuka, dipakai batik. Nah, atau ciri khas. Itu salah. Nah, itulah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, baik itu di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Ya. Di lingkungan masyarakat, ya sekarang kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Ya, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Ya, jangan ditinju main hakim pengadilan tempat, tak boleh. Nangkap pencuri, ditonjok rame-rame, babak belur, dibakar hidup-hidup, itu salah. Itu harus menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Mengikuti kegiatan Siskamling, sistem keamanan lingkungan, ronda malam lah, ikut tuh. Jangan duduk tenang-tenang ya di rumah. Nah, harus terlibat. Apalagi di masa-masa pandemi ini kan, tahu ada orang datang dari luar bawa buang virus ke kampung sana, mana tahu. Makanya harus ada ronda malam, jaga. Ya perlu pakai piket, jangan tiap malam orang itu terus, kapan giliran kau. Menjaga hak-hak tetangga. Nah, tetangga sebelah rumah juga, samping kiri dan kanan, depan belakang tuh juga punya hak yang sama. Mereka tidur kok bunyi motor kok bunyi musik. Nah, kenal pot racing kau tuh, itu dijaga. Di lingkungan hukum, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, menaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, menjaga fasilitas umum, dan lain-lain. Baiklah, Bapak Ibu peserta didik sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat, video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Silakan lebih rajin lagi belajar karena kelas 12 ini kelas di penghujung. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam kegiatan belajar kalian di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan perbanyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.